Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Srinim Faisal dengan NIM B1C12309 dari kelas C Akuntansi Angkatan 23. Maksud dan tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Syaya SE MSI. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang jawaban dari pertanyaan diskusi yang ada pada bab 11 tentang mengelola pengetahuan. Baik, langsung saja kita ke videonya. Baik, untuk pertanyaan diskusi yang akan dibahas itu ada 3. Yang pertama, manajemen pengetahuan adalah suatu proses bisnis, bukan suatu teknologi. Bahaslah. Yang kedua, gambarkan berbagai macam cara yang mana sistem manajemen pengetahuan dapat membantu perusahaan dengan penjualan dan pemasaran atau dengan manufaktur dan produksi. Yang ketiga, perusahaan Anda ingin melakukan lebih dengan manajemen pengetahuan. Gambarkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengembangkan suatu program manajemen pengetahuan dan pilihlah penerapan manajemen pengetahuan. Untuk pertanyaan yang pertama, manajemen pengetahuan adalah suatu proses bisnis, bukan suatu teknologi. Bahaslah. Manajemen pengetahuan atau knowledge management adalah proses bagaimana sebuah organisasi mengelola pengetahuan yang dimilikinya agar bisa digunakan untuk mencapai tujuan bisnis. Pernyataan bahwa manajemen pengetahuan adalah suatu proses bisnis, bukan suatu teknologi, menekankan bahwa inti dari manajemen pengetahuan adalah aktivitas manusia, bukan alat atau teknologi yang digunakan. Selanjutnya adalah alasan mengapa manajemen pengetahuan disebut sebagai proses bisnis. Yang pertama adalah melibatkan proses dan strategi. Manajemen pengetahuan adalah serangkaian langkah seperti mencari, mengelola, menyimpan, dan berbagi pengetahuan di dalam organisasi. Sebagai contohnya, yaitu dalam sebuah perusahaan, karyawan berbagi pengalaman dan informasi tentang bagaimana menyelesaikan masalah tertentu. Aktivitas ini diatur oleh strategi perusahaan, bukan hanya teknologi. Yang kedua adalah berfokus pada kolaborasi manusia, di mana pengetahuan berasal dari manusia. Proses berbagi pengalaman, ide, dan wawasan adalah inti dari manajemen pengetahuan. Teknologi hanyalah alat bantu, tetapi yang penting adalah bagaimana orang-orang dalam organisasi berkolaborasi untuk saling belajar. Yang ketiga yaitu penting untuk mencapai tujuan bisnis, di mana manajemen pengetahuan harus membantu organisasi untuk menjadi lebih efisien, kreatif, dan kompetitif. Misalnya, tim pemasaran menggunakan pengetahuan tentang perilaku pelanggan dari tim data untuk membuat strategi kampanye yang efektif. Yang keempat yaitu budaya organisasi, di mana keberhasilan manajemen pengetahuan bergantung pada budaya kerja yang mendukung berbagi informasi, bukan hanya pada alat teknologi. Intinya, manajemen pengetahuan adalah proses bisnis karena berfokus pada bagaimana manusia mengelola dan memanfaatkan pengetahuan untuk mendukung tujuan organisasi. Teknologi hanyalah alat pendukung, sedangkan keberhasilannya tergantung pada strategi, proses, dan budaya kerja yang diciptakan oleh organisasi. Pertanyaan yang kedua adalah gambarkan berbagai macam cara yang mana sistem manajemen pengetahuan dapat membantu perusahaan dengan penjualan dan pemasaran atau dengan manufaktur dan juga produksi. Sistem manajemen pengetahuan dapat membantu perusahaan dalam penjualan dan pemasaran serta manufaktur dan produksi dengan berbagai cara. Beberapa contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk penjualan dan pemasaran dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah pemahaman pelanggan, di mana sistem manajemen pengetahuan dapat mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan untuk mengidentifikasi pola perilaku, preferensi, dan kebutuhan yang kemudian akan membantu tim pemasaran untuk membuat kampanye yang lebih efektif. Yang kedua, dengan pelatihan tim penjualan. Manajemen pengetahuan dapat memberikan akses ke panduan penjualan, skrip, atau studi kasus yang dapat membantu tim memahami produk dan melayani pelanggan lebih baik. Yang ketiga, dengan personalisasi penawaran. Manajemen pengetahuan dapat memanfaatkan data historis untuk menciptakan penawaran yang lebih relevan bagi setiap segmen pelanggan. Yang keempat adalah peningkatan retensi pelanggan.
Dengan basis pengetahuan pelanggan, perusahaan dapat merancang strategi retensi yang lebih baik, seperti layanan pasca penjualan dan yang lebih personal. Selanjutnya, untuk manufaktur dan juga produksi. Dapat dilakukan dengan beberapa cara. Itu yang pertama, dengan peningkatan proses produksi, di mana sistem manajemen pengetahuan menyimpan dan membagikan panduan operasional atau prosedur standar yang membantu meningkatkan efisiensi dan kualitas. Yang kedua, dengan manajemen masalah produksi, di mana catatan dan solusi dari masalah teknis sebelumnya yang disimpan dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah serupa di masa depan dengan cepat. Yang ketiga, dengan inovasi produk, yaitu dengan mengintegrasikan pengetahuan teknis dan umpan balik pelanggan, perusahaan dapat merancang produk baru yang lebih inovatif. Yang keempat, yaitu optimasi rantai pasok, di mana manajemen pengetahuan membantu dalam berbagi informasi antara pemasok, manufaktur, dan distributor untuk mengurangi biaya dan meningkatkan kecepatan pengiriman. Selanjutnya, ada untuk contoh implementasinya. Untuk penjualan dan pemasaran, yaitu CRM berbasis AI yang menyarankan tindakan lanjutan berdasarkan perilaku pelanggan. Untuk manufaktur dan produksi, yaitu sistem berbasis IoT yang memonitor mesin produksi dan memperbarui basis pengetahuan secara otomatis dengan data real time. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, yaitu perusahaan Anda ingin melakukan lebih dengan manajemen pengetahuan. Gambarkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengembangkan suatu proses manajemen pengetahuan dan pilihlah penerapan manajemen pengetahuan. Nah, langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan proses atau program manajemen pengetahuan adalah yang pertama, yaitu identifikasi tujuan, di mana kita menentukan hasil yang ingin dicapai, misalnya seperti meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat inovasi produk, atau meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, yaitu melakukan penilaian pengetahuan, yaitu kita memetakan aset pengetahuan yang dimiliki perusahaan seperti dokumen, database, dan pengalaman karyawan, serta mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, yaitu informasi penting yang mungkin belum terdokumentasi. Yang ketiga, yaitu membentuk tim, di mana kita membentuk tim lintas fungsi seperti HR, IT, dan operasional untuk merancang dan menjalankan program manajemen pengetahuan. Langkah yang keempat adalah rancang strategi, yaitu kita menentukan metode pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaan pengetahuan dengan menggunakan teknologi yang mendukung seperti perangkat lunak berbasis cloud atau sistem berbasis AI. Langkah selanjutnya adalah dengan pilih teknologi yang tepat, di mana kita menggunakan tools seperti sistem manajemen dokumen atau sistem berbasis AI untuk melakukan analisis data. Yang selanjutnya adalah kembangkan proses dan kebijakan manajemen pengetahuan, di mana kita menetapkan standar untuk dokumentasi, pengorganisasian, dan pembagian pengetahuan. Langkah yang ketujuh yaitu implementasi program manajemen pengetahuan, dimulai dengan proyek percontohan pelatihan karyawan tentang cara menggunakan sistem manajemen pengetahuan di salah satu departemen sebelum akhirnya memperluas ke seluruh organisasi. Langkah yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi, di mana kita melakukan pemantauan mengenai penggunaan sistem manajemen pengetahuan dan pengukuran keberhasilannya dengan metrik seperti waktu respons, efisiensi proses, atau tingkat adopsi. Untuk contoh penerapannya, yaitu yang pertama, sistem pemecahan masalah berbasis pengetahuan atau knowledge base, yaitu sistem berbasis AI yang memberikan solusi otomatis untuk masalah teknis berdasarkan pengalaman sebelumnya. Manfaatnya adalah meningkatkan kecepatan penyelesaian masalah, mengurangi ketergantungan pada ahli individu. Yang kedua adalah manajemen pelanggan berbasis pengetahuan atau CRM, yaitu dengan fitur analitik yang memprediksi kebutuhan pelanggan berdasarkan data historis. Manfaatnya yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan dan personalisasi layanan.